renungan kita saat ini diambil dari Kejadian 9 ayatnya 1 sampai 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Tema renungan kita saat ini adalah kesempatan kedua. You only live twice. Kau hanya bisa hidup 2 kali saja, merupakan salah satu judul film James Bond 007 yang bercerita tentang agen rahasia dari Inggris. Dalam kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa, manusia hanya bisa hidup sekali tetapi mati 2 kali, kecuali Allah memberikan anugerah keselamatan. Setelah keluarga pertama gagal memenuhi rencana Allah, Adam dan Hawa, manusia semakin jahat sehingga Tuhan akan menghapuskan manusia. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan.
Tuhan menyatakan rencananya kepada Nuh dan memberi perintah kepada Nuh. Nuh menaati perintah Tuhan, menggenapi rencana keselamatan Tuhan bagi dirinya dan keluarganya. Demikian pula bagi ciptaan Tuhan yang lain, yaitu binatang-binatang. Ketaatan Nuh menjadikan adanya peluang kesempatan kedua bagi manusia. Tuhan memberikan mandat yang sama kepada Nuh seperti yang pernah diberikan kepada Adam. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi dan selanjutnya. Misi Allah di dunia ini diberikan lagi melalui Nuh dan keluarganya. Rencana keselamatan Allah tak pernah lepas dari keluarga. Kepala keluarga yang menaati Allah dan membawa keluarganya beribadah serta menjalankan perintah Allah akan membawa dampak besar bagi kehidupan manusia di bumi ini. Kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan sangat berperan penting membawa pengaruh bagi perubahan dunia. Allah telah memberi kesempatan kedua bagi manusia melalui keluarga Nuh. Kesempatan yang sama juga Tuhan berikan bagi kita di masa kini untuk merubah arah hidup kita dan keluarga semakin sesuai dengan kehendak Allah. Namun pada kenyataannya, kerap kali manusia selalu menganggap remeh-temeh kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan tidak jarang banyak orang yang meninggal dalam kondisi belum bertobat. Kita tidak pernah mengetahui kapan waktu terakhir kita hidup di dunia ini. Sebab itulah, mari kita gunakan kesempatan yang masih ada ini untuk terus-menerus melatih diri, menguatkan diri, meneguhkan hati dalam rangka semakin mendekat kepada Tuhan. Ajaklah anak-anak, suami, istri, keluarga besar, sebab Tuhan bisa saja menggunakan keluarga kita dipakai sebagai alatnya untuk menghadirkan sukacita, kebaikan di lingkungan kita berada. Kesempatan sudah diberikan Tuhan kepada kita, maka pergunakan sebaik-baiknya kesempatan itu. Jangan sia-siakan, karena tidak ada jalan kembali saat segala sesuatunya sudah menjadi terlambat. Amin. Tuhan memberkati kita.